ganti kuasa. Sejarah panjang kerajaan Paksipa Skalabra, sejarah panjang masyarakat Lampung. Benda-benda peninggalan masa lampau menjadi bukti keberadaan kerajaan Paksipa Skalabra yang kita kenal dengan asal-usul Ni Ulun Lampung. Asal-usul Ulun Lampung atau orang Lampung adalah dari Skalabekha. Skalabekha merupakan sebuah kerajaan yang terletak di puncak Gunung Pesagi. Sekitar abad ketiga, tepatnya tahun 342 Masehi, suku yang pertama kali berada di puncak Gunung Pesagi adalah suku Tumi. Di mana suku Tumi ini menganut paham animisme yang mempercayai kekuatan yang ada pada benda-benda. Dan saat itu mereka mempertuhankan sebuah pohon melasak pampang atau nangka bercabang buah. Konon, Lampung ini dahulu di sebelum abad ke-9 telah berdiri sebuah komunitas budaya, sebuah organisasi kemasyarakatan yang mungkin saat ini disebut sebuah kerajaan, yaitu bernama Skalabra. Bentuk daripada organisasi tersebut bisa saja disebut keratuan, kepaksian, kedatuan, tapi untuk terminologi sekarang disebut kerajaan. Kerajaan Skalabra ini adalah merupakan sebuah kerajaan yang tertua di tanah Lampung. Di Lampung ini juga ada sebuah kerajaan yang disebut juga Tulang Bawang. Walaupun sampai sekarang penelitian masih terus dijalankan, tapi kita masyarakat Lampung sangat meyakini ada dua kultur, yaitu dari Skalabra dan dari Tulang Bawang. Raja terakhir daripada Skalabra bernama Ratu Skarmo. Dia adalah cucu daripada seorang raja yang bernama Ratu Sangkan, cucu dari seorang raja yang bernama Ratu Mucabao. Skalabra, skala adalah titisan, bra adalah dewa. Adalah sebuah nama daripada kerajaan kuno tersebut yang berada di tengkuk Gunung Pesagi yang ada di Lampung Barat sekarang ini. Pada abad berikutnya, yaitu sekitar abad ke-12, suku Tumi yang mentuhankan atau menyembah sebuah pohon melaksak pampang didengar oleh Mujahid dari Samudra Pasai Pagaruyung. Kerajaan ini beragama animisme, mempercayai kekuatan-kekuatan yang ada pada benda-benda, roh-roh nenek moyang, kekuatan-kekuatan dinamisme. Yang saat itu mereka pertuhankan adalah sebuah pohon yang bernama Melasa Kepampang. Pada saat sekitar abad ke-12, pertengahan abad ke-13, pada saat persebaran daripada Islam di Nusantara ini, ada yang melewat Gujarat, masuk ke wilayah barat Indonesia, ada yang langsung dari Hidromi. Konon dari Hidromi ke Samudra Pasai. Dari ke Samudra Pasai, berangkatlah keturunan daripada Sultan Iskandar Zulkarnain. Pertama mereka pengislaman di daerah Pagaruyung, Muko-Muko, langsung menengok sebuah kerajaan animisme yang masih berdiri, yaitu kerajaan Skalabra. Pengislaman dari kerajaan Skalabra oleh para mujahid dari Pasai itu akhirnya melahirkan kerajaan Paksipa Skalabra yang disebut Kepaksian Skalabra. Keempat kepaksian yaitu kepaksian Perno, kepaksian Blungu, kepaksian Bejalan Diwai, dan kepaksian Nyerupa. Masing-masing kepaksian mempunyai wilayah
dan kedudukan yang sama. Paksipa Skalabra, wilayahnya untuk kepaksian Belungu di dalam Tambo, mulai dari Kenali, sekarang ini Kecamatan Kenali, terus sampai ke Sumberjaya, perbatasan hampir mendekati Bukit Kemuning. Itu wilayah kepaksian Belungu, mulai Kenali terus sampai ke perbatasan mendekati Bukit Kemuning. Sedangkan kepaksian Pernong, wilayahnya Kecamatan Batu Berak, Suwoh, kemudian zaman dulu itu pertengahan daripada pesisir tengah Krui, kemudian terus seluruh pesisir selatan. Di sini ada Tenumbang, Ngambuh, Ngaras, Bengkunan, Belimbing, Wainapal. Sampai perbatasan Tanggamus, itu wilayah adat daripada kepaksian Pernong. Mulai dari Makom Selalau di pesisir tengah. Sedangkan kepaksian Nyerupa, mulai dari pesisir tengah di pesisir barat ini, terus sampai perbatasan Bengkulu, yaitu namanya Tebu Tegantung. Seluruh pesisir utara, itu ada wilayah daripada kepaksian Nyerupa. Termasuk Ranau, itu dulu wilayah daripada kepaksian Nyerupa. Dan Liwa, jadi cukup luas, sangat luas kepaksian Nyerupa ini. Terus kita bicara tentang kepaksian Bejalan Diwai. Kepaksian Bejalan Diwai memang tempat wilayahnya kecil, tapi kedudukannya sama. Mereka juga menjadi ratu atau sultan yang memerintah. Kenapa? Karena mereka ikut di dalam perang skala berat pertama, penaklukan suku Tumi. Konon di dalam Tambo disebut, sepenengisan bogang rakut, sependengaran daripada ayam hutan berkokok. Sekamboran, sekali boga kamboh, sekali ayam hutan terbang. Itu wilayahnya. Itu hanya simbol. Artinya, wilayahnya tidak besar, tetapi kedudukan daripada kepaksian Bejalan Diwai sama dengan paksi-paksi yang lain. Karena duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan duduk sebagai ratu yang jemenong di Hejongan. Artinya seorang raja yang duduk dalam kedudukannya. Kedudukan daripada paksipa ini, kepaksian Bejalan Diwai, tempatnya di puncak, nama tempatnya. Kepaksian Pernong, daerahnya namanya Hanimbung, di Batu Berak sekarang. Sedangkan kepaksian ini Belungu, tempatnya di Tanjung Menang. Tanjung Menang ini daerah Kenali sekarang. Sedangkan kepaksian Nyerupa, tempatnya di Tampak Siring, di daerah Sukau sekarang. Selain mempunyai wilayah, Kerajaan Paksipa Skalabekha juga telah mempunyai aksara Lampung yang dikenal dengan Had Lampung dan dipakai hingga saat ini. Paksipa Skalabekha yang berarti titisan dewa mempunyai lambang sendiri-sendiri seperti lambang yang dimiliki oleh Paksi Buai Pernong, yaitu kijang melipit tebing. Sedangkan Paksipa Skalabekha sendiri mempunyai lambang Cambai Mak Berjunjungan yang berarti sirih berdiri tanpa sadaran. Semenjak suku Tumi ditaklukkan oleh Paksipa Skalabekha, maka resmilah agama Islam sebagai agama yang dianut oleh seluruh rakyat Skalabekha, dan pohon melasak pampang yang disembah oleh suku Tumi dipotong dan dijadikan pepadun. Kini pepadun itu berada di Lamban atau Rumah Buai Belungu, Kenali Lampung Barat. Di Lamban atau rumah ini selain tersimpan 2 buah pepadun yang berukuran panjang 120 cm, lebar 50 cm. Juga terdapat gong emas 18 karat. Dua buah kursi rotan. Empat buah meja batu. Satu buah lemari dan 4 buah meriam. 2 di antaranya berukuran panjang 120 cm
dengan diameter 5 cm. Masih banyak lagi benda-benda bersejarah lainnya yang tersimpan di rumah tua Buai Blungu, Kenali Lampung Barat. Masih di atas rumah cagar budaya ini, kita dapat melihat silsilah keturunan dari Kepaksian Blungu, yaitu Tamong Pangeran Jaya di Lampung, Muhammad Sapei, gelar Sultan Ratu Pikulun, Muhammad Yusuf Effendi, gelar Sultan Permata Jagat. Adapun benda-benda bersejarah lainnya yang ada di Sekalabekha masih tersimpan di Lamban Gedung Dalom, Kepaksian Buai Pernong, di Kampung Kegeringan, Kecamatan Batu Bekha, Lampung Barat. Yaitu 2 buah meriam yang terbuat dari tembaga panjang 1 meter dengan diameter 5 cm. Tombak dengan panjang 2 meter. Sebuah alat yang dipergunakan untuk melihat musuh. Satu buah meriam berukuran sedang. Empat buah sanggabaya yang melambangkan 4 kepaksian. Tombak para pengawal raja dan beberapa pedang yang terbuat dari perak. Masih di atas Lamban Gedung Dalom, Kepaksian Buai Pernong, kita dapat menemukan beberapa foto raja-raja yang pernah memimpin Kepaksian Pernong, di antaranya Pangeran Haji Habibur Rahman, Haji Harmain Sultan Makmur, Pangeran Haji Suhaimi, Pangeran Haji Maulana Berlian, atau Sultan Laila Muda. Begitu pula pada zaman penjajahan Kerajaan Paksipa Sekalabekha, juga bahu-membahu bersatu untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam perkembangannya, pada saat Jepang masuk, tentu para Sebatin, para bangsawan ini gembira karena mereka sudah mempunyai harapan untuk mulai berdiri lagi. Dan kemudian era zaman Jepang tersebut muncul nuansa-nuansa patriotis, kecintaan terhadap tanah air, munculnya ide, semangat, kesepakatan, kehendak untuk memperjuangkan NKRI. Para bangsawan-bangsawan hampir di seluruh tanah Lampung, para penyimbang-penyimbang besar, penyimbang-penyimbang tua, anak-anak keturunannya dan para Sebatin, semuanya memperjuangkan NKRI. Sehingga kalau kita lihat dari kepaksian-kepaksian khusus, saya bicara Kepaksian Pernong, kakek saya, kemudian paman-paman saya, om-om saya juga, Kepaksian Blungu juga ada, terutama, dan juga di Kepaksian Nyerupa, itu semua melakukan perlawanan terhadap Belanda.
Kalau kita lihat dulu dia kepaksian nyerupa Sultan Akbar, Khalifatullah Ahmad Shah itu keras melawan Belanda. Akhirnya ditangkap Belanda, hendak dibuang Belanda. Kemudian akhirnya kesepakatan dibuang, diasingkan ke Mekah. Kemudian setelah era kemerdekaan, kalau kita melihat sekarang ini di makam pahlawan Bandar Lampung ini, kakek saya Pangeran Suhaimi, ayah saya, kemudian 2 juga putranya, seorang ayah dan 4 putra laki-lakinya terbaring di makam pahlawan. Artinya nilai-nilai patriotis, kecintaan terhadap tanah air sangat kental di masyarakat Lampung ini, terutama tumbuh di para bangsawan-bangsawan, baik bangsawan-bangsawan di komunitas Sebatin maupun juga di komunitas kepenyimbangan. Oleh sebab ini adalah warisan, oleh sebab ini adalah amanah, amanah daripada pendahulu, amanah zaman. Maka tidak ada kata lain daripada kita ini generasi muda, masyarakat Lampung, orang Lampung, ulun Lampung, putra Lampung, untuk tetap mempertahankan warisan yang sangat besar dan berharga ini. Warisan yang dipertaruhkan dengan darah, keringat, dan air mata. Yaitu apa? NKRI tercinta ini. Di bawah lamban Gedung Dalom, kita dapat menjumpai banyak sekali meriam-meriam kuno yang mempunyai panjang 2 meter dengan diameter 15 cm. Tak jauh dari lamban Gedung Dalom terdapat makam Raja Selalau, Sang Hyang Sangun Guru. Jadi ini makam Raja Selalau Sang Hyang Sangun Guru, letaknya ada di belakang Gedung Dalom. Di belakang saya ini ada pemandian salib itu, yang konon ceritanya airnya, pusat mata airnya berasal dari bawah makam. Sampai saat ini kerajaan Paksi Paksrabekha telah menjadi kerajaan adat Paksi Paksrabekha yang terus melestarikan sejarah dan kebudayaan agar tak tergerus oleh zaman. Dan adat dan budaya dapat membuat kita jadi hidup lebih beradab. Adat ini adalah kapital sosial. Dengan adat ini kita merekatkan hubungan-hubungan. Dinamika kehidupan ini dikoneksikan dengan apa? Dengan hubungan-hubungan interpersonal, yaitu adat istiadat yang merupakan peranata-peranata sosial yang mengatur hubungan yang guyup. Akad tindi, tata kerama, tata cara, tata cawa, tata titi, ada dalam adat. Karena adat ini kita beradab. Karena adat ini kita berbudaya. Karena adat ini kita saling menghargai. Karena adat ini kita saling kasih sayang. Karena adat ini kita kompak. Karena adat ini kita bersatu. Karena adat ini walaupun kita berbeda kepentingan, berbeda pendapat, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelestarian kebudayaan di skala besar, maka pemerintah Lampung Barat setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai macam kegiatan kesenian yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Nah, sebagai bentuk kepedulian pemerintah ya terhadap kebudayaan-kebudayaan ini, setiap kegiatan ulang tahunnya Lampung Barat kita mengadakan yang pertama ya ada lomba kesenian ya seperti muaya ya nari ya, semuanya itu tidak lain dalam rangka menjaga supaya kebudayaan-kebudayaan tersebut tidak hilang ya, karena itu kekayaan dan itu harus dijaga. Begitu juga selain diadakan lomba-lomba itu tadi, ya setiap ulang tahun tadi ditampilkan dalam bentuk pawai-pawai budaya, ya. Begitu juga
ya seperti rumah tadi, ya pemerintah sudah menganggarkan dalam bentuk bantuan dalam rangka pemeliharaan daripada peninggalan tersebut. Pemerintah daerah tentunya sangat berharap agar generasi muda skala Bekak dapat terus menjaga dan melestarikan budaya yang ada. Ya, harapan saya ya kepada tokoh-tokoh adat ini, ya yang tua-tua, dapat memberikan bimbingan ya kepada generasi-generasi mudanya, ya. Bagaimana kata saya tadi supaya adat budaya kekayaan yang ada di Lampung Barat di Kepaksian Pak Skala Berak ini jangan sampai hilang, ya. Jadi begitu juga ya kadang-kadang kan kita ini juga kan termakan oleh budaya dari luar juga, ya, budaya modern. Modern boleh, tidak kita larang modern, tetapi kata saya tadi adat budaya yang ada punya kita ini harus kita pertahankan. Ya, ini yang kita harapan saya dan harus dimunculkan dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan bukan hanya dalam ulang tahun Lampung Barat, mungkin dalam event-event di tingkat provinsi, di apa kita harus bisa memunculkan apa yang kita miliki ini. Saya kira itu. Dan sebagai bentuk ini sekali lagi bahwa Sakura ini juga merupakan bentuk satu kekayaan yang luar biasa yang kami miliki karena tidak ada lain, dan sebagai bukti juga dalam rangka kami menjaga ini, tahun ini kami membangun Tugu Sakura, ya. Tahun ini kami membangun Tugu Sakura. Jadi supaya tidak kalah lah dengan Bali. Kalau Bali itu ada seperti ogok-ogok, ya. Nah, kita juga punya Sakura, ya, itu.